ada pelaporan lain yang mungkin insya Allah diterima, saya siap juga membantu. Buat saya aneh nih Mas Roy. Iya. Mas Roy di Jakarta ditolak tuh ya? Iya. Ya. Tapi kok yang di Pekanbaru kok bisain? Nah ini jadi mungkin ya instruksinya belum nyampe sana gitu. Jadi sudah terlanjur diterima di sana ya sudah. Dan viral. Assalamualaikum Mas Roy. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UI Watch. Terima kasih. Ya. Waduh, jadi rame nih ya. Republik ini jadi rame gara-gara Mas Roy. Nah ini. Bukan saya yang bikin rame. Tapi ada seseorang memang bikin rame. Itu. Jadi saya hanya menjelaskan saja. Oke. Iya. Boleh saya nanya Mas Roy? Monggo. Ya, silakan. Apa betul tuduhan masyarakat bahwa Mas Roy yang pertama memotong dan menggugah sehingga menjadi viral? Saya kira kata masyarakat ini perlu dikelirkan. Ya, justru masyarakat malah yang sekarang banyak sekali ya. Saya berterima kasih memberikan supporting, memberikan dukungan. Karena apa yang saya lakukan itu justru sebenarnya berdasarkan situasi yang hari itu tanggal 23 Februari kemarin terjadi di Indonesia. Jadi intinya begini, pada saat itu ada seorang menteri ketika melakukan doorstop interviewing di Pekanbaru berusaha menjelaskan tentang aturan yang baru saja dibuat. Rekaman di salah satu televisi yang paling panjang selama ini itu panjangnya adalah 3 menit 50 detik ya. Tapi kemudian intinya karena itu tambah liputan dan lain sebagainya, intinya yang dia bicara itu sebenarnya hanya sekitar 2 menit 50 detik. Nah, yang beredar pada tanggal 23 Februari sebelumnya itu banyak di YouTube sudah sore hari itu dan sampai dengan malam itu ramai itu rata-rata 1 menit, rata-rata hanya setengah menit atau bahkan ada yang hanya 16 detik. Kenapa? Karena biasanya memang orang baca tayangan di YouTube, apalagi di Twitter, itu nggak panjang-panjang. Biasanya orang hanya melihat itu sekitar 30 detik maksimal. Nah, dari situ saya kemudian melihat tayangan-tayangan yang sudah diupload oleh orang-orang. Jadi sudah ada orang-orang yang upload. Dan kenapa? Saya memang selaku yang selama ini biasa meneliti masalah multimedia, melalui meneliti audio video sesuai dengan kompetensi saya, ditanya oleh banyak sekali, Mas ini asli apa enggak? Ini benar apa enggak? Kenapa saya harus meneliti itu? Karena saya lihat Pak Menteri itu menggunakan masker, gitu kan? Nah, ketika orang menggunakan masker, siapa tahu, ya kita husnuzon saja. Siapa tahu kita praduga baik, itu bicaranya memang baik, gitu ya. Tapi ada juga orang yang suudon kan, siapa tahu itu didubbing. Saya tidak sembarang melakukan penelitian. Video itu sampai saya besarkan sesuai dengan kapasitas mesin editing yang ada 15 kali di bagian mulut untuk melihat pergerakan mulutnya sesuai nggak dengan pergerakan masker dan lain. Ternyata sama. Tapi yang banyak beredar itu yang sudah ditambah-tambahin malah sebenarnya. Ada caption. Kita nggak boleh terjebak itu. Kita lihat kasus Mas Buniani. Jangan sampai kita nambahin atau ngurangin. Nah, itu yang sebenarnya saya lakukan. Jadi menjawab pertanyaan Bim tadi, apakah saya melakukan pemotongan? Ya. Melakukan pemotongan itu untuk sekedar menjelaskan apa yang viral di masyarakat. Karena muncullah kata-kata yang konon, awalnya konon, ya gitu. Pak Menteri itu konon mengatakan gonggongan, maaf, anjing. Gitu. Nah, dihubungkan dengan speaker dan sebagainya. Ada kata adzan lagi. Gitu kan. Nah, apakah benar gitu? Sembari itu ternyata media massa mulai memuat. Nah, pada saat itu kemudian muncul semacam ini berita. Dan ini bukan media ecek-ecek. Ya, dari Detik, dari Tribun, kemudian ada liputan FIFA 6, ya. FIFA juga ada. FIFA 16. Mereka rata-rata menuliskan berita yang sama. Jadi Menak bandingkan aturan toa masjid dengan gonggongan, maaf, anjing. Rata-rata itu. Artinya di sini adalah media saja sudah bisa menyimpulkan. Dan ini media mainstream deh ya. Bukan media, maaf, bukan media kecil-kecil. Ya, ini media mainstream. Ditambah masyarakat juga, baru kemudian jam 10 lebih saya melakukan tweet. Tweet saya adalah mempertanyakan.
sebenarnya media ini. Saya pikir media-media ini hanya clickbait. Tapi ternyata benar. Nah, saya pun mempertanyakan dengan kalimat awal, apakah layak memperbandingkan suara azan yang dilakukan oleh muazin ya dengan gonggongan anjing. Karena apa? Karena saya sebenarnya sudah mendengar rekaman utuhnya. Gitu. Ada kata-kata sebelum sesudah adzan. Nah, tapi karena itu agak di depan dan terlalu panjang kalau digandengkan dengan gonggongan anjing, kemudian saya hanya nampilkan 34 detik. Itu yang dipermasalahkan oleh orang-orang. Kenapa hanya 34 detik? Tapi 34 detik ini, misalnya ini rekaman ya, ibaratnya ini rekaman, saya tidak potong di tengah. Dalam bahasa teknis itu namanya in between cut. Saya tidak melakukan dipotong kasus sambung, enggak. Saya hanya lakukan menghilangkan di depan, menghilangkan di belakang, supaya durasinya tidak kepanjangan, orang bisa nonton dengan cepat. Dan saya tidak lakukan penambahan caption, jadi saya tidak mengartikan, ya biarkan saja. Memang saya menambahkan keterangan, tidak di video itu tapi di Twitter, ini asli. Asli itu artinya tidak ada inserting, tambahan gambar, tidak ada dubbing, tambahan suara, dan tidak ada caption. Jadi kalau dikatakan saya mengunggah yang pertama, sebenarnya tidak juga. Ya, saya justru membantu masyarakat untuk menjelaskan bahwa videonya itu asli. Tapi apakah saya memastikan video itu asli? Ya, saya bertanggung jawab penuh atas itu. Karena apa? Saya selaku orang yang berkompeten dalam hal itu. Nah, itu yang perlu saya jawab. Kok aneh ya, Mas Roy ya? Laporan Mas Roy itu ditolak gitu. Ya, ini memang saya pun menyampaikan, ya sudahlah, kita harus mungkin banyak berdoa. Saya nggak usah nyalain orang lain, ya. Tapi kita mungkin introspeksi aja, atau kita mungkin minta petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa bangsa ini sekarang lagi hitam jadi putih, putih jadi hitam? Ya, saya kan esok paginya memang, karena banyak sekali teman-teman yang kemudian mendorong saya, Mas, Anda sudah pasti kan gitu? Ya, yuk kita bikin laporan. Baik, gitu. Saya datang, kemudian esok siangnya ke Polda Metro bersama dengan salah satu penasihat hukum namanya Mas Pitra Romadoni yang biasa bersama dengan saya untuk melakukan laporan, dan kami lapor di sana. Ternyata kami tadinya mau melaporkan yang bersangkutan dengan pasal Undang-Undang ITE, dikejar malahan. Kalau dipakai Undang-Undang ITE nanti pengunggahnya yang dilaporkan. Dibalik nanti pengunggahnya. Jadi saya malah kasihan pada orang-orang yang sudah berjasa pada masyarakat memberikan informasi itu. Karena nanti takutnya ada banyak buniyani-buniyani ya kan? Karena orang yang pada ngunggah itu, yang pada bikin keterangan-keterangan itu yang dilaporkan. Akhirnya saya sengaja, ya sudah, kalau saya konsultasi ke kepolisian, nggak usah itu, langsung ke pasal 156A. Nah, ternyata memang sudah dijawab sama polisian. Kalau 156A, lapornya nggak di sini, Mas, nggak di Polda. Ini sebenarnya aneh, betul aneh. Kenapa? Karena sebenarnya kasus ini bukan yang pertama. Kalau kita ingat kasus, udah banyak contoh ya. Iya, kasus Bahar bin Switch misalnya, Habib Bahar. Itu dilaporkannya di Jakarta, yang bersangkutan ada di Bogor, beda wilayahnya, toh juga bisa dicokok. Atau kasus yang lain yang saya sendiri ikut meneliti. Maaf, ini kasus Gisel. Gisela Anastasia, kasus video itu kejadiannya TKP-nya ada di Medan, pelaporannya di Jakarta, toh juga bisa dilakukan. Nah, padahal tempus delictinya beda. Betul, tempus tempus delictinya memang beda, beda waktunya. Tapi lokus delictinya beda, toh juga bisa. Jadi ya saya senyum saja sebenarnya gitu. Tapi ya karena kepolisian tidak bisa menerima laporan saya sampaikan apa adanya ke masyarakat. Laporan saya ditolak, gitu ya. Dan ya lucunya, mungkin masyarakat sekarang sudah banyak yang mengetahui juga, gitu kan. Jadi justru esok sorenya gantian, gitu. Saya yang jadi. Iya, itu yang aneh gitu ya. Apa ini kayaknya kondisinya udah nggak nyaman buat kita semua. Apa ada titipan nih? Sampai harusnya di anu lagi. Saya sih anu saja ya. Saya sih ikhtiar saja ya. Jadi apa yang kemudian saya teliti ini, ya. Nah, ini kita bayangkan lagi,
kita ini muslim, saya ini muslim saya. Nah, Saya hidup di jadi ini lingkungan ini rekaman yang paling panjang. Yang 2 menit 50 detik. Yang murni panjang ya. Tidak Aslinya sama ini ya? liputannya, aslinya. Aslinya, Ya. oke. Itu yang di sini sebenarnya ada kata-kata sebelum sudah adzan. Ya. Gitu. Sampai di belakangnya pun memperbandingkan dengan truk ada semua. Dan ini sekarang pun sudah saya upload juga di Twitter saya. Ya, supaya masyarakat pengen ngerti. Oke, dan itulah yang jadi menarik. Gitu. Saya dilaporkan karena saya hanya ngunggah sepotong 34 detik itu. Makanya kali itu dibilang dipotong-potong. Dipotong-potong. Dipotong-potong salah. Dipotong iya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti biar saya memberikan kuliah di kepolisian. Demen saya didengar. Ya, dan kebetulan Jadi polisi yang mau dikuliahin gitu ya? ya dan masyarakat Oke. yang salah ya gitu. Kenapa? Karena apa? Karena ya ini nyun sewu bukan apa-apa saya bilang. Kebetulan mata kuliah editing elektronik itu dulu saya ampu selama 10 tahun. Dari 94 sampai 2004. Sebelum saya ke Jakarta, saya ngampu mata kuliah itu di Fakultas Seni Media Rekam, jurusan televisi di Institut Seni Indonesia Jogja. Jadi orang harus ngerti yang namanya diedit itu adalah memang merubah bagian. Kayak foto. Misalnya ada foto, ada misalnya 2 orang, terus tambahin 1 orang lagi, itu namanya dimontas. Nggak boleh. Tapi kalau foto itu hanya dilakukan highlighting, dipertajam atau dodging ya, dipercantik, kemudian di cropping, nggak apa-apa. Cropping itu tidak mengubah arti. Misalnya ada 3 orang, saya pun melakukan cropping di dalam video itu. Karena apa? Karena tadinya ada yang bersangkutan, Pak Menteri, sama ada 2 orang kanan kiri. Nah kan 2 orang kanan kiri kan nggak berperanan. Ya udah, saya zoom saja supaya lebih jelas. Fokus ya. Kenapa? Supaya orang juga bisa membaca gerak mulutnya, itu loh tujuannya. Jadi sama nggak? Betul. Apa yang dia saya tidak menambahkan yang namanya time code karena saya tidak berhak menambahkan time code itu karena ini bukan video dari saya. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip editing itu saya masukkan di situ. Ya nggak apa-apa. Ada orang yang lapor, saya sih senyum saja lah. Jadi nggak apa-apa. Biar masyarakat juga nanti akan ngerti. Biar masyarakat juga berhati-hati. Juga biar masyarakat tahu kasus dulu yang terjadi pada rekan kita Buniani itu juga sebenarnya aneh saja. Karena hanya menambahkan 1 kata pakai waktu itu dan sebenarnya itu tidak mengubah arti maknanya. Ya. Maknanya nggak berubah tapi bisa jadi kasus. Ya sudahlah. Gitu. Oke. J. Mungkin terakhir nih Mas Roy. Ya. Langkah-langkah berikutnya apa nih? Saya kebetulan kalau langkah berikutnya kalau ada orang nuduh saya punya motif politis ya. Apalagi dulu saya kan memang orang politik. Iya, dulu saya wakil ketua umum partai. Tapi alhamdulillah saya juga sudah amit mundur baik-baik. Ya, jadi saya tidak dipecat loh ya. Itu saya mundur baik-baik. Jadi bukan orang politik sekarang ya. 2 tahun saya sudah pengamat politik. Sudah pengamat. Tapi apakah saya masih berhubungan baik dengan tokoh-tokoh di partai itu? Iya. Nggak ada masalah. Itu hubungannya. Iya. Mikul dur mendem jero. Iya. Bahwa kemarin misalnya dulu ketua umum kami Pak SBY, presiden kita selama 10 tahun yang lalu memberikan statement yang sangat terukur, sangat rapi, sangat bagus tentang perang Rusia di sana ya. Itu pun saya quote, kemudian saya tampilkan, ya itu adalah hak juga kita gitu lah untuk memberikan apresiasi terhadap guru bangsa. Nah, tapi saya sama sekali udah nggak ada motif politik. Jadi kalau dikatakan apakah mau kekeh melaporkan, saya sekarang dalam posisi membantu atau mendorong. Misalnya salah satu kita harus berikan apresiasi mantan wakil ketua ombudsman, mantan anggota DPR juga, Bu Asliani yang ada di Pekanbaru, yang laporannya sudah diterima. Beliau kontak saya setelah langsung diminta saya menjadi expertise atau saksi ahli. Dalam kasus ini saya langsung menyatakan bersedia. Gitu. Karena memang ini yang harus saya lakukan. Jadi gitu. Akan halnya kalau misalnya ada pelaporan lain yang mungkin insya Allah diterima, saya siap juga membantu. Buat saya aneh nih Mas Roy. Mas Roy di Jakarta ditolak tuh ya? Iya. Ya. Tapi kok yang di Pekanbaru kok bisain? Nah ini jadi mungkin ya instruksinya belum nyampe sana gitu. Jadi sudah terlanjur diterima di sana ya sudah. Dan viral ya kan. Jadi viral sudah. Iya, jadi ya kita aja. Petunjuk yang menarik lagi begini, mohon maaf.
sekarang mulai muncul. Ya. Saya terus terang melakukan sujud syukur, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya gitu. Karena apa? Mulai banyak dukungan yang saya herannya itu justru muncul tidak hanya dari sahabat-sahabat kita, tapi justru dari pihak yang selama ini itu tidak setuju dengan saya. Contohnya ini, oleh Menteri Agama sendiri, karena tokoh ini inisialnya RSK, ya, ini yang biasanya ikut menyerang, sekarang justru membenarkan dan ikut memberikan statement. Nah ini, literasi komunikasi publiknya sangat rendah. Nah, bahkan Pak RSK ini, ya, Pak RSK, Rudi Eskamri, ya gitu. Bahkan yang bersangkutan itu memberikan contoh mempersamakan gitu, bukan membandingkan lagi. Waduh. Jadi artinya dia bisa jadi saksi ahli juga ini. Nah, itu kan ini menarik. Iya. Jadi ada jalan. Iya. Bagi orang-orang yang bagi saya terutama orang-orang yang tadinya mungkin berseberangan itu memberikan bahan, termasuk juga seorang YouTuber muda gitu ya, gitu yang kemudian dia memberikan tambahan gitu ya, atau memberikan kritikan yang sangat bagus ya, dan kemudian dengan bahasa yang sangat sederhana gitu ya, tapi menarik gitu. Jadi artinya malah seperti ini. Nah, ini juga. Ini Anifa ya. Ini saya sering nonton nih. Iya. Ini pun juga memberikan contoh-contoh yang majlub. Bagus. Saya makanya berterima kasih kepada semua unsur dari masyarakat yang sekarang berani speak up ya gitu untuk kasus ini. Terima kasih. Kami Mas Roy sengaja mengundang Mas Roy karena kita menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan. Ya. Jadi kami siap mendukung. Matur nuwun. Ya. Semoga negeri ini mensejahterakan dan amin. Terima kasih. Ya. Yang didukung bukan saya sebenarnya. Kita mendukung sesama kita sendiri. Oke, sama-sama Mas Roy. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas pencerahannya. Baik. Semoga perjuangan kita insya Allah berhasil. Terima kasih. Oke, makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.